Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Tuhan yang maha mengatur dan maha menguasai segala sesuatu, otomatis maha mengetahui segala yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Karena segala sesuatu adalah dalam kekuasaan, kebesaran, dan keagungannya. Kita di negara Indonesia telah melewati masa-masa sebelum tahun 2019. Masyarakat Indonesia seolah-olah terkotak-kotak, terbagi-bagi, bahkan hampir menjurus perpecahan. Terutama karena ini disebabkan oleh kasus Ahok, Gubernur Jakarta pada waktu itu. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menistakan agama Islam karena di depan orang banyak ia mengatakan umat Islam dibohongi Al-Quran yang melalui surat Al-Ma'idah melarang umat Islam untuk memilih pemimpin yang kafir, non-muslim, atau orang yang tidak beragama Islam. Pada waktu itu yang jadi presiden adalah Jokowi yang satu partai dengan Ahok, yaitu sama-sama orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Umat Islam sebagian besar marah dan jengkel pada Presiden Jokowi. Sebab sebagai presiden, bisa saja Presiden Jokowi pada waktu itu menonaktifkan untuk sementara Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai kasusnya selesai. Tapi Presiden Jokowi tidak melakukan itu. Sampai-sampai jutaan umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong datang ke Jakarta, berkumpul dan mengadakan demonstrasi besar-besaran yang fenomenal dan dikenal sebagai aksi 212. Pada waktu itu, citra, nama, dan martabat Presiden Jokowi menjadi buruk dalam pandangan mayoritas umat Islam. Pendamping atau penasihat-penasihat Presiden Jokowi tahu dan menyadari hal ini, apalagi pada saat itu menjelang pemilu tahun 2019. Jokowi juga kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Majelis Ulama Indonesia menyatakan dan merekomendasikan saingan Jokowi yaitu Prabowo untuk dipilih sebagai presiden dibandingkan Jokowi. Demi meraih suara dari umat Islam, Jokowi pun menjadikan tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi muslim terbesar di Indonesia, sebagai wakil presidennya. Ada yang menarik dan sedikit misteri terkait Prabowo. Ulama, syekh, dan beberapa ustadz ada yang merasa mendapat petunjuk atau mimpi bahwa presiden adalah Prabowo. Petunjuk atau wangsit atau mimpi mengandung dua penafsiran untuk dipahami. Apakah Prabowo memang akan jadi presiden tahun 2019 pada waktu itu, atau sekedar memberitahu bahwa yang terbaik untuk dipilih adalah Prabowo, bukan memastikan Prabowo sebagai presiden 2019. Maka kenyataan yang kemudian terjadi adalah Jokowi kembali terpilih sebagai presiden dari tahun 2019 hingga sekarang. Tahun 2023 kita menyongsong dan mempersiapkan menuju pemilihan umum presiden lagi untuk tahun 2024. Syekh Maulana Malik Al-Fakir berkata, Tuhan Allah tidak mungkin salah dan tidak mungkin berbohong. Jika kita mendapat mimpi, ada yang perlu ditafsirkan, ada yang memang dapat diterima begitu saja, tanpa ditafsirkan lagi. Masalahnya, pada waktu itu yang
mengimpikan Prabowo, banyak orang yang sedang ekstasi berzikir juga melihat wajah Prabowo di alam metafisika, di alam meditasinya. Kembali lagi, masalahnya itu bisa berarti petunjuk tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi pula itu sekedar petunjuk bahwa yang terbaik untukmu adalah itu. Itu adalah semacam menawarkan pilihan, menawarkan rekomendasi untuk dipilih, bukan memastikan pasti ini akan berhasil dan sebagainya. Maka Syekh Maulana Malik Al-Fakir memprediksi bahwa itu petunjuk bahwa Prabowo akan jadi presiden. Tapi bukan pada waktu itu, tahun 2019, melainkan sekarang. Ya, sekarang. Sekarang tahun 2023, menjelang masa pemilihan presiden tahun 2024. Ulama boleh berkata bahwa yang paling ideal untuk menjadi presiden adalah Prabowo, yang jadi wakilnya adalah Anies Baswedan. Karena ini adalah perpaduan yang harmonis dan baik antara militer dan sipil, antara nasionalis dan religius. Tapi ternyata yang sipil religius, yaitu Anies Baswedan, mencalonkan pula dirinya sendiri sebagai calon presiden juga. Apapun itu, wangsit, ilham, petunjuk, mimpi telah terjadi. Sekarang hasil dari pemilu tahun 2019, presidennya adalah Jokowi. Maka Syekh Maulana Malik Al-Fakir berkata, Anda yang dulu merasa mimpi Prabowo dapat wangsit Prabowo, itu mimpi yang benar kok, wangsit yang benar kok. Tapi terjadinya bukan pemilu tahun 2019 itu, tapi terjadinya sekarang. Pemilu tahun 2024, presidennya adalah Prabowo. Dialah yang akan menggantikan Jokowi, yang lebih pantas untuk dipilih daripada kembali orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi presiden. Umat Islam bersiap-siap, orang-orang kafir dan orang-orang komunis pun akan memakai peci, mengucap salam, assalamualaikum, membantu pembangunan masjid, mengadakan acara-acara keislaman. Tujuannya apa? Apalagi kalau bukan menarik simpati umat Islam, biar viral, menarik suara umat Islam. Mereka sadar bahwa Indonesia mayoritas penduduknya umat Islam. Suara umat Islam adalah suara yang menentukan untuk kemenangan dalam konstelasi politik nasional. Sebagaimana Presiden Amerika yang selalu pro-Yahudi, karena umat Islam di Amerika jauh lebih sedikit dibandingkan umat Yahudi di Amerika. Istilah demokrasi, kesetaraan itu hanya retorika. Pada kenyataannya, umat masyarakat yang mayoritas lah yang jadi penentu dalam suara pemilihan umum. Itulah resiko demokrasi. Wallahu a'lam. Minus mengenai Syekh Maulana Malik Al-Fakir, saya tidak akan memberitahukan identitasnya, supaya kalau prediksinya ini salah, beliau tidak akan malu. Dan kalau prediksinya ini benar, beliau tidak usah terlalu terkenal. Semoga video singkat ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.